Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yulia. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul akad-akad lainnya. Yang pertama, akad syak. Syak menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, dan penghindaran atau transaksi jual beli. Syak memiliki transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing lainnya. Transaksi ini bisa dilakukan dengan mata uang yang jenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Tidak ada hayar syarat bagi pembeli. Dengan kamus istilah disebut bahwa bai'syab adalah penjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Sumber hukumnya yaitu juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, atau dengan syarat harus sama dengan jenis serta secara tunai. Jika jenisnya berada, juallah kehendakmu jika dilakukan secara tunai. Terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing sesuai fatwa DSN MUI nomor 28 DSM MUI 2022, yaitu transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap, dan transaksi option. Yang kedua, akad wadiah. Akad wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya. Untuk tujuan keamanan, wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai barang atau uang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima. Titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi pinjaman pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiah. Yang pertama, wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Yang kedua, wadiah gadamana, yaitu akad wadiah di mana penerima penitipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan penjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Sumber hukumnya yang pertama, Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua, sunnah. Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tamiz. Yang ketiga, akad al-wakalah. Pengertian akad wakalah atau atwid yang berarti penyerahan, didelegasian atau pemberian emdat. Akad wakalah adalah akad penimpaan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang dibolehkan diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya sholat, puasa, bersuci, dan sebagainya. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, akad al-kafalah. Pengertian akad al-kafalah, Syekh Sabik menyebutkan bahwa kafalah disebut juga dengan jaminan, beban, dan tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kedua pihak atau pihak yang ditanggung. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kelima, qadrul hasan. Pengertian qadrul hasan adalah pinjaman pada tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya. Pinjaman uang tersebut ialah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak dibolehkan meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Yang keenam, akad al-hiwalah.
atau pengalihan. Pengertian akad hawala. Hawala secara hafifah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabarung yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah. Jenis akad hiwala ditinjau dari segi objek akad. Hiwala dapat menjadi dua sebagai berikut: hiwala al-haq atau pemindahan hak atau ajang piutang, hiwala al-dain atau pemindahan utang. Ditinjau dari segi persyaratan, hiwala terbagi menjadi dua, yaitu hiwala al-muqawadah atau pemindahan bersyarat. Yang kedua, hawala al-hattaqallah atau pemindahan mutlak. Sumber hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang kaya atau mampu, maka turutlah atau menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, akad ihran atau peminjam dengan penjamin. Pengertian akad ran secara hafifah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggun, cegar, dan tanggungan. Ran yaitu menahan barang dari jaminan atau utang. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan, akad ju'ala. Pengertian akad ju'ala. Ju'ala berasal dari kata ja'ala yang memiliki banyak arti, antara lain jumlah imbalan, meletakkan, atau membuat, menasabahkan. Menurut fikih, ju'ala diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberi hadiah tertentu secara kukata terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kesembilan, kredit atau syariah, kartu kredit syariah. Karkat adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat pembayaran atau pengambilan uang tunai, memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, syarikat adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit dengan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-10, perlakuan akuntansi atau Faks 59 PAPSI 2013. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban diberikan dengan jangka waktu yang diakui selama jangka tersebut. Pendapatan dan beban tidak berkaitan dengan jangka waktu yang diakui pada saat terjadinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.